Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Mami Mardatila Imama, NIM 1903321100083 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai estimasi fungsi produksi dari komoditas jagung. Nah, ingin tahu kelanjutannya seperti apa? Jangan di-skip. Pendahuluan, jagung. Jagung termasuk komoditas pangan kedua yang menjadi makanan pengganti beras sekaligus sumber pakan ternak. Di Indonesia, jagung diusahakan di lingkungan yang beraneka ragam, mulai dari lahan kering, sawah tak ada hujan, sampai sawah irigasi. Selama periode 1993 hingga 2009, produksi jagung mengalami peningkatan sebesar 7,01%. Rendahnya kinerja produksi disebabkan oleh rendahnya produktivitas usaha tani jagung. Permasalahan dalam kegiatan usaha tani di Madura yaitu pola produksinya yang masih kurang baik, serta terdapat kendala lainnya yang dihadapi mulai dari benih, tenaga kerja, dan pupuk. Maka dari itu, tujuan penelitian ini yakni menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh, nilai produk maksimum dan elastisitas dari masing-masing variabel, dan tentunya efisiensi usaha tani produksi jagung di Madura. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi Cobb Douglas menggunakan SPSS. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus menyiapkan data terlebih dahulu nih. Nah, di sini sudah ada beberapa data dari 120 responden yang terkumpul. Nah, di sini sudah ada 3 data, yaitu ada produksi jagung, benih, dan tenaga kerja. Nah, ini istilahnya data mentahannya masih. Nah, sebelum dimasukkan ke SPSS, maka itu harus di-learn-kan terlebih dahulu. Nah, cara untuk merubah menjadi learn itu seperti apa? Seperti learn buka kurung. Nah, seperti ini. Kemudian ini ditarik, lalu bawahin. Nah, seperti ini. Setelah data itu sudah dilearn-kan, kemudian dikopikan ke SPSS. Nah, dikopi ke SPSS, dipaste. Nah, seperti ini yang muncul. Kemudian klik variable view. Nah, di variable view ini kita merubah name-nya yang ada di atas ini ke variabel yang sebenarnya. Nah, untuk variabel 1 itu tadi kan ada produksi jagung. Nah, perlu diingat kalau di SPSS ini tidak bisa menggunakan spasi, jadi memakai underscore. Kemudian yang kedua yaitu ada benih. Yang ketiga itu ada tenaga kerja. Nah, setelah dirubah menjadi seperti ini, kemudian kita cek lagi di data view apakah sudah berubah, dan ternyata sudah berubah. Selanjutnya klik analyze, kemudian pilih regression dan linear. Nah, variabel dependennya itu yang mana? Yaitu produksi jagung, kita masukkan. Kemudian untuk variabel independennya ada benih dan juga tenaga kerja. Kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik statistik. Statistik di sini kita centang semuanya. Centang. Kecuali yang residual. Selanjutnya klik continue, kemudian klik OK. Nah, seperti inilah output dari SPSS yang telah kita olah tadi. Nah, di sini sudah terlihat bahwa konstanta dari produksi jagung yang ada di Madura itu sebesar 4,244. Kemudian elastisitas benihnya itu ada 0,029 dan tenaga kerja sebesar 0,337. Nah, nantinya yang akan diinterpretasikan itu hanya yang koefisien saja. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide selanjutnya.
kemudian selanjutnya mengenai interpretasi fungsi Cobb-Douglas. Nilai konstanta sebesar 4,244 artinya jika setiap variabel bebas konstan, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 4,244. Yang kedua, nilai elastisitas variabel benih adalah 0,029, sedangkan nilai elastisitas tenaga kerja adalah 0,337, sehingga nilai elastisitas tenaga kerja lebih besar dari elastisitas modal. Artinya, intensitas produksi jagung di Madura lebih bersifat padat tenaga kerja. Yang ketiga, nilai elastisitas produksi jagung sebesar 0,366 atau kurang dari 1, artinya bahwa fungsi produksi jagung bersifat decreasing return to scale. Yang keempat, nilai koefisien variabel benih sebesar 0,029, artinya bahwa jika benih ditambah 1%, maka produksi jagung bertambah sebesar 0,029%. Yang kelima, nilai koefisien variabel tenaga kerja sebesar 0,337, artinya bahwa jika tenaga kerja ditambah 1%, maka produksi jagung bertambah sebesar 0,337%. Nah, kemudian mengenai nilai produk maksimum, di situ sudah tertera persamaannya yang Y sama dengan 69,68. Nah, dan juga diketahui V1 sama dengan Rp1 per kilo, V2 sama dengan Rp4 per kilo, P atau harga sama dengan 10 per kilo, APPX1 sama dengan 5, APPX2 sama dengan 1. Nah, rumusnya itu adalah MR1 sama dengan P dikali MPP. MPP itu diperoleh dari EP kali APP. Nah, di situ MR1 sudah ketahuan 1,45. Nah, kemudian dibandingkan dengan V1. Dihasilkan 1,45 lebih besar dari 1. Artinya, secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien, atau dengan kata lain, faktor produksi benih masih bisa ditambah. Begitupun yang MR2. MR2 ini setelah melalui proses perhitungan diperoleh nilainya yaitu 3,37 dan juga dibandingkan dengan nilai V2-nya 3,37 per 4 itu sama dengan 0,8. Nah, 0,8 ini kan kurang dari 1. Artinya, secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien, atau dengan kata lain, faktor produksi tenaga kerja masih bisa ditambah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi Cobb-Douglas menggunakan Frontier. Nah, di dalam menggunakan software Frontier ini ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kita itu harus memiliki data yang digunakan untuk mencari efisiensi teknis. Nah, di sini sudah ada 120 responden, di mana masing-masing responden itu telah ditanyakan mulai dari benih jagungnya, tenaga kerja, pupuk kandang, pupuk fosfat. Nah, kemudian data tersebut itu ditabulasikan ke dalam bentuk Excel seperti ini. Dan untuk menggunakan software Frontier itu terdapat beberapa kaidah, diantaranya tidak diperkenankan menulis nama responden. Nah, nantinya nama responden ini diganti ke nomor urut responden seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian itu ada kolom yang kedua, itu isinya jenis data. Karena dalam penelitian ini itu menggunakan data cross section, maka jenis data itu diberikan kode 1. Dan kode 1 ini memang dikhususkan untuk data cross section. Kemudian letak dari data ini tuh tidak boleh berubah, istilahnya tidak boleh diacak karena akan mempengaruhi di hasil pengolahan Frontiernya itu. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam Frontier, data ini harus di-len-kan atau di-lock-kan terlebih dahulu. Untuk nomor urut dan jenis data itu tidak perlu di-len-kan. Cara untuk mengubah menjadi len yaitu seperti ini. Kita copy dulu datanya, kemudian di paste. Nah, yang di-len-kan itu yang di bagian ini saja, len. Nah, seperti itu. Dan kita jangan lupa untuk melenkan yang lainnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lembar kerja baru. Nah, lembar kerja baru itu tabulasi data yang tadi yang sudah di-len-kan itu kita copy ke dalam lembar kerja baru. Nah,
Nah, kemudian kita ambil 6 digit di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian setelah itu kita save. Kita save ya. Kita save itu dalam bentuk MS-DOS, teks MS-DOS. Di sini misalnya UTS-ku. Nah, kita save, klik OK, yes, dan kita tutup. Kita don't save. Kemudian kita cari datanya yang tadi yang sudah disimpan. Nah, ini sudah muncul dalam bentuk teks dokumen. Kemudian kita ubah menjadi DTA, file DTA. Kita save as, kita simpan ke all files. UTS-ku kalau menjadi DTA itu tambahin .dta. Kita rename. Nah, di sini sudah muncul dalam bentuk DTA. Kemudian langsung saja kita buka aplikasi Frontier-nya. Nah, untuk pengisiannya yaitu T1, namanya yang tadi UTS-ku, DTA, UTS-ku out 1, yes, 120, 120. Variabelnya tadi itu ada 4, maka sini 4, yes dan no. Nah, muncullah output dari Frontier yang telah kita olah ini. Nah, di sini sudah ada hasil dari outputnya. Yang pertama itu ada estimasi OLS, hasil yang ada di Frontier ini, tapi itu tidak digunakan. Yang digunakan itu adalah MLE, Final MLE Test. Nah, ini yang digunakan. Nah, beta 0 di sini itu adalah konstanta, beta 1 itu adalah variabel X1, beta 2 adalah variabel X2 dan lain sebagainya. Dan juga ada nilai gamma. Yang mengetahui semua input itu adalah pengelola data. Koefisien menunjukkan tingkat koefisien dari masing-masing variabel, dan juga ada standar error, ada T-rasio atau nilai T-hitungnya. Nah, kemudian di sini juga ada nilai LR test. Nah, ini sangat penting nih. Di dalam Frontier itu LR test ini memang sangat penting karena nilai LR ini digunakan untuk mendeteksi apakah di lapangan itu ada kasus inefisiensi atau tidak. Nah, untuk hipotesanya sendiri, H0 itu artinya tidak ada inefisiensi di lapangan, dan H1 di lapangan itu ada kasus inefisiensi. Selanjutnya itu ada, nah, ini mengenai technical efisiensi dari setiap respondennya. Kemudian yang terakhir itu ada di scroll. Nah, di sini muncul rata-rata efisiensi dari 120 respondennya. Nah, untuk interpretasinya akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian interpretasi. Nilai LR test itu sebesar 0,69 dikali 10 jadi 6,9. Nilai DF-nya itu 2, derajat kesalahan menggunakan 5% yaitu 5,138. Nilai LR test lebih besar dari derajat kesalahan, menandakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat kasus inefisiensi di lapang. Yang digunakan yaitu adalah alfa 5% atau T-tabel sebesar 1,98, T-hitungnya 13,15, T-hitung lebih besar dari T-tabel. Jadi 90,78% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, serta 9,22% sisanya disebabkan oleh risiko. Kemudian ada uji pengaruh setiap variabelnya. Beta 1, T-hitungnya itu min 0,872. T-hitung kurang dari T-tabel, yaitu artinya tidak signifikan. Jika X1 ditambah sekitar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,83%. Beta 2, T-hitungnya itu sama dengan 3,306. T-hitung lebih besar dari T-tabel. Jika X2 ditambah sekitar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,25%. Signifikan. Beta 3, T-hitungnya itu min 2,812. T-hitung lebih besar dari T-tabel, itu signifikan. Jika X3 ditambah sekitar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,36%. Beta 4, T-hitung
sama dengan 3,768. T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, artinya signifikan. Jika X4 ditambah sekitar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,45%. Kemudian tingkat efisiensi petani jagung. Terdapat 15 petani jagung yang efisien secara teknis atau lebih dari 0,8. Pada responden nomor 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, 120, dan terdapat 105 petani jagung yang masih belum efisien secara teknis. Untuk rata-rata efisiensinya itu 0,628. Artinya jika dilihat secara keseluruhan bahwa petani di lokasi produksi masih belum berproduksi secara efisien. Selanjutnya yaitu penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis fungsi produksi Cobb Douglas, diketahui bahwa nilai elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337. Sedangkan jika dilihat dari perhitungan NPM, input benih dan tenaga kerja ini masih belum efisien. Lalu, pada analisis fungsi stochastic frontier terdapat kasus inefisiensi di lapang. Dan berdasarkan persentase error term, diketahui koefisien gamma yakni 90,78% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, serta 9,22% sisanya itu disebabkan oleh risiko. Untuk sarannya sendiri, pada fungsi Cobb Douglas, karena elastisitas produksi jagungnya masih bersifat decreasing, maka yang dapat dilakukan dengan menambahkan input benih dan tenaga kerja supaya efisien secara ekonomis. Nah, yang selanjutnya untuk stochastic frontier, karena masih banyak petani yang belum efisien secara teknis, maka bisa lebih meminimumkan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap efisiensi secara teknis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.